Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjut lagi. Ini di lokasi di sebelah masih teman-teman yang ujung ya teman-teman, paling ujung. Nah ini teman-teman tuh hasilnya ya segini teman-teman ya. Teman-teman lihat ya, masih posisi panen. Ini baru mulai panen ya teman-teman ya, baru mulai panen di lokasi sawit abal-abal kita teman-teman. Nah ini karena masih ada tukang panennya teman-teman ya, masih tukang panen ya, kita dibantuin untuk ngangkat ke mobil teman-teman. Kalau sudah nggak ada ya taruh di bawah saja teman-teman, nanti baru kita muat, karena kita muat menggunakan pick up seperti ini rada susah teman-teman ya, apalagi posisi ngantri di pabrik ya. Nah ini untuk buahnya sendiri, ini jenis-jenis buah dura, buah batu yang disebut abal-abal teman-teman. Dulu kita belinya di namanya apa, kita semai sendiri bibitnya, belinya di pembibitan pembibitan lagi, bukan di pembibitan teman-teman, kita belinya di toko pertanian untuk kecambahnya teman-teman. Memang dia dari asalnya memang dura ya. Untuk jenis duranya, indukannya adalah jenisnya PPKS teman-teman. Kita tidak tahu PPKS apa, pokoknya indukannya PPKS. Kadang-kadang orang bego teman-teman, alias bodok ya teman-teman, kadang-kadang bilangnya nggak jelas indukannya. Ini sebenarnya kalau untuk abal-abal ini juga jelas indukannya, pokoknya yang tertulis di situ teman-teman ya. Misalnya di indukannya PPKS, ada yang Sriwijaya indukannya, ada kok ditulis di situ. Itu udah sebuah titik indukan. Nanti dari mana indukannya, kadang-kadang itu orang salah paham. Katanya bilangnya gini, kok masih pakai brand yang unggul, seperti itu, pakai brand yang unggul. Seperti ya, brand unggul kan seperti PPKS, Sriwijaya, Topaz. Nah itu orang kadang bilang sawit abal-abal seperti itu, karena sawit abal-abal ini yang tidak dikeluarkan oleh pembibitan resmi teman-teman, tanpa sertifikat, dan dijualnya juga murah. Isi per kantongnya juga 250 biji. Kadang-kadang orang bego baru-baru nanam sawit sok-sok pintar, bilangnya kok ngambil brand yang bagus, kenapa namanya ngambil dari gitu. Itu diambil karena ada namanya seperti itu, karena dia indukannya dari mana. Terkadang ini kita lihat sering di komen tuh, itulah kena orang tuh kena terlalu apa ya, baru-baru nanam sawit 2-3 pohon sudah 1 hektar 2 hektar sudah gayanya besar teman-teman, belum tahu apa-apa ya. Seperti itulah, karena orang awam kan tidak tahu apa-apa, jadi dibilangnya kenapa niru seperti itu bukan niru, itu sebenarnya dia ngambil indukan. Sama aja seperti kita ngambil cabutan. Misalnya kita cabutan, awalnya ngambilnya di PT itu nanam apa, misalnya dia nanam PPKS ya, nanti kita indukannya waktu itu PPKS. Nah seperti itu, contohnya sepertinya saya ini indukannya PPKS Marihat. Nah Marihat, kita Marihat, kecambahnya dibuat oleh ya orang-orang sendiri sebenarnya, makanya isinya dura semua. Tapi alhamdulillah buah itu tidak ada namanya kita ketemu namanya trek panjang, bunga jantan lama itu, kecuali tidak kita pupuk teman-teman. Nah seperti itu. Dan lagi kalau misalkan pupuk itu kita salah jenis pupuk teman-teman, memang untuk sawit ini kita memang butuh apa namanya, untuk kalau buahnya sulit ya teman-teman, butuh perangsang buah juga teman-teman, seperti menggunakan boster, borak. Itu penting, borak itu sangat penting teman-teman untuk perangsang buah. Kalau kita boraknya menggunakan boster saja, karena kandungan boster itu lebih banyak. Banyak yang ngomong apa gunalah pupuk boster, buat apa? Nah itu orang yang nggak pernah mempraktekannya. Kalau kita sudah praktek, sudah pakai lama, sering pakai ya alhamdulillah buahnya seperti ini teman-teman. Kita nggak bohong, nggak sok-sokan, sok tahu seperti itu, nggak. Kita sudah praktek di sini, yang kayak katakan di sini sudah saya praktek semua. Saya lakukan di perkebunan saya, baru saya sampaikan. Bukannya kita sok tahu, cuma lihat TikTok atau YouTube seperti itu, tapi belum dipraktekkan ya. Lalu komen di media sosial orang dengan kasar, sok tahu. Nah itu mungkin ya, kebanyakan lah seperti itu teman-teman ya. Nah inilah contohnya kita. Dulu kita menggunakan boster teman-teman, tapi tahun kemarin kita menggunakan boster, memang buah jadi agak kurang teman-teman ya. Nggak pakai perangsang tahun kemarin, kena kendala modal ya, karena kemarin kan kita pasca buah murah ya teman-teman, buah murah kena buah sedikit juga. Nah jadinya kita untuk modalnya sedikit kurang untuk melakukan pemupukan menggunakan boster teman-teman. Nanti untuk tahun ini kita lakukan pengapuran dulu, nanti kita tes pakai boster lagi teman-teman, dengan aplikasian. Nanti kita sedikit sih aplikasian setelah kita melakukan pengapuran, mungkin nanti dalam
kita lakukan satu per pohonnya ya, kita hantam 1 kilogram saja untuk satu pokoknya nanti, karena kita sudah ngapur. Ini mantap teman-teman ya, modelnya fungsinya kalau kita melakukan pengapuran. Memang saya jarang melakukan pengapuran teman-teman, biasanya kita lakukan pengapuran. Nah sebenarnya untuk pengganti kapur ini yang bagus sebenarnya kalau ada apa namanya, ada barangnya teman-teman, itu sebenarnya yang bagus itu ganti kapur itu sebenarnya jenisnya pupuk SP36 teman-teman. Tapi sekarang di tempat saya langka, makanya kita nanti gantikan dengan Petrokas teman-teman, atau Petrocas lah, sembarang lah kalau disebut saya Petrokas teman-teman ya. Nanti kita akan ganti seperti itu. Bisa juga kita ganti dengan Dolomit yang agak murah, cuma beda 10.000 saja teman-teman ya kalau di tempat saya. Nanti kita tes menggunakan pupuk nanti NPK Mutiara, nanti kita akan coba antara NPK Mutiara atau kita nanti menggunakan Kebomas lah. Nanti kan kita campurkan dengan booster sawit teman-teman, biar hasilnya nanti muncak lagi. Karena kemarin kita buka kepepet dana teman-teman, kita pas pembukaan lahan baru, karena kita pembukaan lahan baru itu seluas 3 hektar lebih itu ya menghabiskan dana ya 100 jutaan teman-teman. Itu ndak mati 100 juta habisnya. Jadinya kita untuk pemupukan kemarin kita habisnya 60 juta jadinya. Nah seperti itulah, memang orang kalau mandang enaknya saja lihat buahnya banyak seperti ini, buah banyak seperti ini teman-teman, bukan tanpa modal. Kita harus menggelontorkan dana besar dulu. Nggak mungkin kita kalau ndak lakukan pemupukan hasilnya bagus. Lihat saja yang punya orang yang melakukan pemupukan cuma 2 kilogram per tahun, per pokok, per minggu. Itu loh, kita lihat hasilnya juga teman-teman. Hasilnya ya nggak bisa banyak betul teman-teman. Kalau kita melakukannya pupuknya banyak, hasilnya juga banyak teman-teman. Kita sepertinya kalau sawit ini sejenisnya investasi teman-teman. Berani keluar modal, dapat hasil besar. Nah seperti itulah teman-teman. Mungkin kalau takut keluar modal ya, kalau mengeluarkan 60 juta ya rugi bisa untuk beli mobil ya, bisa untuk ini lah. Nah itu dia teman-teman ya, kita mesti tahu dulu. Itulah kita pentingnya kita itu belajar dari pengalaman teman-teman, belajar dari pengalaman dan dengar sharingan orang, omongan orang. Karena kita itu dapat pengalaman juga bisa dapat dari orang lain teman-teman ya, bukan dari kita sendiri. Kenapa? Kita harus tanyakan kepada yang lebih tahu, lebih ahli, yang pernah mempraktekkan. Bukan sekedar dia nonton, bukan sekedar nonton di TikTok sudah diomongin punya sawit 1 hektar 2 hektar dia sudah ngomongnya besar. Nah itu seperti itu, sementara dia belum mempraktekkan hasilnya dia. Nah seperti itu. Nah ini seperti ini hasilnya teman-teman. Nanti kita lanjut. Oke, kita langsung ke pabrik saja teman-teman. Nah ini kita ngantar ke pabrik ini teman-teman. Kita lihat brandnya. Alhamdulillah di sini untuk harga turun terus. Harga turun terus teman-teman ya, kacau. Tidak semantap yang kita pikirkan ya teman-teman untuk harganya. Harga turun terus tiap hari. Ya begitulah untuk sawit ini, harganya nggak jelas teman-teman ya, turun terus. Kalau masih di pabrik yang potongannya kecil tapi kembaliannya banyak, harga masih mantap teman-teman, masih harga 3.000. Kalau tempat kita harga ya sudah turun drastis ini teman-teman, tiap malam sudah turun ya. Begitulah situasinya dan kondisinya teman-teman ya. Nah ini kita mau masuk ini teman-teman ya, sudah panggilan. Ini antrian juga panjang teman-teman, karena banyak yang daftar duluan teman-teman ya. Kebiasaan di pabrik ini karena belum menggunakan pincer print ya teman-teman, pincer ya. Oke.